zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya, putri Aminah ibunya, sebuah ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya tausiah hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW oleh Ustaz Dr. Ansar Taufik. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mengawali ceramah hikmah maulid, mari kita sama-sama mengucapkan khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca suratul Fatihah. Bila madrasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hormati yang sama-sama kita muliakan Sahibul Baik Bapak Camat Bangku Nurul. Kita doakan bersama semoga beliau akan semakin sukses di masa-masa akan datang. Amin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua kita, panitia, pengurus, lansia, cinta, sehat, kecamatan Bangku Nurul. Kemudian dia ibu-ibu Pak Camat membayangkan 40 tahun yang lalu, cantik mama, kemudian ini lagi telah lebih cantik, bukan itu juga pernah untuk pipa. Semoga insya Allah dengan maulid ini kita akan mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah. Pertanyaan yang mau kita tahu jawabannya, siapakah itu Nabi Muhammad? Supaya mengerti ICD dari maulid ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 35, maka Allah mengatakan, wa kunna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, mohon di dalamnya surga sebab baik ini. Dari waktu nemeta Adam si bawa si Hawa, mohon di dalamnya surga. Nabi Adam naik dari pintu surga, tulisan nama, lafal Allah berpasangan dengan nama Muhammad. Jadi ada namanya di surga, Allah berpasangan dengan Nabi Muhammad. Jadi maksudnya ini tak ada di
jika mereka aslinya jika ada tahunan bukan yang sebenarnya disuruh. Kira-kira kita semua ibu-ibu bapak-bapak bukan boleh kira-kira sudah kuliah. Dia belum lahir namanya sudah ada di pintu-pintu surga. Jadi makanya kita kalau mahalakal al-belakang. Seandainya bukan nasabah itu Muhammad Maturan bulan bintang matahari. Seandainya tanya nasabah itu Muhammad dejaga huai, dejaga api, dejaga tanah, dejaga tolong udara Muhammad. Seandainya tanya itu Muhammad dejaga urani, dejaga makurai, dejaga lantai, dejaga ini, apalagi member sudah telah. Ini kalau kamu tahu masalah itu berapa jam? Pokok nama sama, mulut kita atas batu. Ini aku ada pola Ta'ala di dalam Al-Quran ini. Inna Allah wa malaikatu yusalluna 'alan nabi. Adalah Ia Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi bersama dengan para malaikat yang termulia bersalawat kepada Muhammad sallallahu. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ayo salawat sedikit. Langsung tak boleh kalah sama itu sama. Ayo kita salawat sedikit. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ya Rasul, kami cinta kepada ya Nabi ya Rasul. Maka hikmah pertama mau diambil adalah dari kalangan kiai sambil katanya nasabah Nabi untuk berimun Yesus ini. Yang kedua, hikmah apa yang mau disampaikan? Mau perkutanannya jika memang berguna Allah walau bimakko sehingga dipilih oleh Allah lahir dari rahimnya seorang nabi dan rasul. Tahu betul? Betul tidak? Ia Nabi kita neneknya kamatur anak barat ke anak ini sebab opor. Ia bukan neneknya Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Liwatuna pura bukti Nabi Ibrahim akan di doanya Rabbi habli minal sholihin, Rabbi habli minal sholihin. Maka berakahnya doa Allah simpan di dalam Al-Quran doa ini untuk kita baca surah Sabat ayat 100. Maka dari barakah Daud Nabi Ibrahim, anak yang pertama lahir Yasmil Ismail dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Bisa apa sejarahnya Ismail? Ulutuna ero diberi nasabah perintah Allah Ta'ala. Ya bunayya anakku inni arafil manam kuitaki anak perintah di dalam menakin roku ini asbauka nasuruka waktu Allah Ta'ala untuk gere ke anak nama kibali ya ambati bapakku ifal maka maruni gere tak bapak gere tak bapak supaya nanti ke anak saleh untuk ini bapak. Nah ini nanti ditoki sama Tuhan contoh lokam aku di lesori memberi nama anak sama Tuhan.
Dan dari Nabi Ismail inilah itu mengalir darahnya ngaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi waktu itu tadinya darah kembarannya itu mengalir. Anak kedua lahir dan berkayai namanya Ishak dan Katopa menjadi Nabi dan Rasul. Nah iya kayaknya Nabi Ibrahim dua benihnya. Makna Nabi Ismail biasa ngede Siti Hajar. Makna Ishak biasa ngede Siti Sarah. Nabi Daud, Siti Sarah, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ambil Nabi Nabi Isa alaihissalam. Jadi cabang dua dari dua ibu salehah, Siti Hajar, Siti Sarah. Ada betulan. Dari koelo kipun na anak mabaraka, opo mabaraka keturunan mabaraka. Baca-baca terus doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya di sana. Alhamdulillah. Di mana apa? Kalau ini buka yang guys. Yang ketiga, dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai pertukaran. Tapi saya tidak mau sempurna nama Tuhan tidak benar. Bagaimana perjalanan hidupnya Nabi? Kupilih waktu terpenting untuk dibahas saja. Ya Nabi lahir sebelum jam 5 subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Usia 6 tahun Lisuni ripak kamasena emakna. Jadi sudah ya binti aku di usia 6 tahun. Usia 25 tahun Nabita Botini Sibang, perempuan yang sangat bagus akhlaknya. Kalau dia ada orang parana, tapi dia meluk nasi bana, dia malu. Jika senang, Khadijah aku. Ya Khadijah si bana bu, dia meluk nan. Sampang kata lalu dia bola, nama lepak ini lepak tidak main, tapi kita saya di sini ini anak tak nanu, jari anak tak manu. Sampang kata lalu, tapi lepak tidak main, di jalan jangan tapi ini dapat nunggu itu sambil itu ini dia anak tak ketungkat di dalam ini, dede bisa kalau bagus, paham? Oh banyak orang yang bukan Bugis. Bahasa Indonesia apa ya? Untung korek itu. Sehingga dulu. Itulah sifatnya Khadijah, orang yang sangat kaya raya tapi sangat pemurah. Sama tuh semuanya hari juga gitu. Usianya Khadijah 40 tahun, usianya Nabi 25 tahun. 3 tahun setelah menikah, diberikanlah anak Nabi Muhammad, anak pertama lahir. Usianya Nabi 28 tahun, namanya masih bin Muhammad. 2 tahun setelah lahir anak pertama, lahir anak kedua, namanya Zainab binti Muhammad. Sebelum lahir anak ketiga, Yesus diperkamasena anak pertama Fatim, karena usianya kasih kurang lebih 3 tahun. Usia Nabi 32 tahun, lahir anak ketiga, namanya Ruqayyah binti Muhammad. 1 tahun setelah itu, usia Nabi 34 tahun, lahir anak keempat, namanya Ummi Kalsum binti Muhammad. Nah, jarang-jarang itu dibahas begini kalau ada hikmah. Makanya saya ambil yang kira-kira jarang membahas teman-teman ustaz supaya bertambah itu. Usia Nabi 35 tahun terjadi banjir.
Surat tahu hampir orang berutikan karena semua menganggap saya paling mulia mengangkat Hajar Aswad di tempatnya. Muhammad waktu itu yang menjadi pemuda yang menyatukan kabilah-kabilah dan diambil kain putih lalu dipanggil, semua suku-suku yang mewakili satu masing-masing suku sama-sama kita angkat disimpan di tempatnya ibadah pemuda yang bernama Muhammad. Setelah terjadi peristiwa banjir 1 tahun kemudian usia Nabi 36 tahun, lahir anak kelima. Siapakah dia? Fatimah Az-Zahra. Inilah Fatimah Az-Zahra yang punya ganti anak yang namanya Hasan dan Husain, cucunya Nabi. Usia Nabi 37 menjelang 38, lahir anak ke-6 namanya Abdullah bin Muhammad. Ada riwayat yang menambahkan Nabi bukan dari Khadijah Kubra. Anak ke-7 adalah Ibrahim yang kemudian usianya Nabi 38, 39, hampir 40 tahun bertahan di Gua Hira, dan turunlah peristiwa wahyu pertama di Gua Hira di Jabal Nur pada saat menemukan kita tatkala berangkat haji dan umrah. Usia Nabi 40. Nabi berdakwah. Pada saat Nabi berdakwah tidak sedikit tantangan dan rintangan. Tapi apa yang terjadi? Nabi dibantu oleh istri dan seorang paman yang merawat Nabi dari usia 8 tahun, Abu Talib. Setiap ada orang yang mau sakiti Muhammad, berkata Khadijah, hei semua orang yang mau menyakiti Muhammad, jangan pernah engkau sakiti suamiku. Kulitku yang engkau sentuh kalau engkau ingin menyakiti suamiku. Jangan. Ibu begitu jadi tidak ada orang sentuh Nabi kita. Kenapa? Karena istrinya Nabi orang baik sekali. Dan bilang itu yang mau kerja Nabi, tidak mau kan saya baik dan istifanya istrinya Nabi. Udah, tidak pakai Nabi sadanya bukan dia kasih kan. Kau boleh tidak berani kan saya. Baik sekali istifanya. Tusan dan hikmah mau diambil. Begitulah kalau sifat baik tidak ada berani kamu ini. Boleh tidak? Lagi benar-benar. Apalagi kalau berani kita tidak orang. Akhirnya usia Nabi 50 tahun, meninggal 2 orang yang paling berjasa membantu Nabi berdakwah. Yang pertama Ummul Mukminin Khadijah, yang kedua adalah pamannya Abu Talib yang meninggal hampir bersamaan waktunya, hanya beda sedikit. Pada saat meninggal Khadijah dan Abu Talib, maka di saat itulah Abu Jahal dan kawan-kawan berkata, tidak ada di Khadijah mandra'asa Muhammad. Betul kan? Sudah tidak ada yang menghalangiku untuk berbuat jahat kepadamu, wahai Muhammad. Akhirnya Nabi berangkat ke Taif, tapi ditolak bapaknya, maka dilempar batu. Abi berada dalam titik nadir kesedihan, Amul Husni, tahun kesedihan. Dan inilah peristiwa yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj. Usia Nabi 53 tahun tinggalkan Mekah menuju ke Madinah. Usia Nabi 63 tahun meninggal Nabi di Madinah. Usia Nabi 63 tahun meninggal jam 8 lewat sebelum jam 9 hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hari lahir dan hari meninggalnya sama, Senin tanggal 12 Rabiul Awal, jamnya yang beda. Lahir sebelum jam 2 subuh, meninggal sebelum jam 9 pagi, dan dikubur hari Rabu. Untuk si kerja ditambah jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apanya Nabi Muhammad mau diambil sebagai hikmah? Allah menyampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lihatlah pada Muhammad suri tauladan yang terbaik. Lalu Nabi juga bersabda, innama bu'istu maqalimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi namanya itu Nabi, nama keadaan ada dari Ustani, ada dasar ada akhlak. Apa itu akhlak? Tata kerama. Contoh ada ibu-ibu dulu
desa ini, kalau anak lewat di depannya ibu tidak patah tabe dan tidak cium tangannya ibunya, punya anak atau tidak? Punya anak atau tidak? Ulangi, punya anak atau tidak? Nah, itu yang disebut dengan adab. Biar jabatanmu apa anakku, biar sekolahmu tinggi apapun anakku, kalau engkau duduk di hadapannya yang di hadapan orang tuamu, patah berkina, tahu ya minta. Karena tidak mungkin engkau punya pangkat dan jabatan, harta yang melimpah, seandainya bukan karena berkah doanya orang tuamu. Betul? Itu ada. Contoh lagi, adakah itu bagaimana kalau ceramah Ustaz? Kalau ceramah ini ngomong, bagus tidak? Ulangi, bagus tidak? Ini tahu. Yang terakhir contoh, kalau istri besar suaranya kepada suaminya, bagus tidak? Halo, kalau istri besar suaranya kepada suaminya, bagus tidak? Nanti di sini suami itu nih, jadi udah tahu bilang. Nah sekarang, akhlak apa yang mau dicontoh dari Nabi? Kita singkat saja, yang penting insya Allah kita mampu memahaminya. Akhlak yang ditinggalkan Nabi yang mesti kita contoh, itu saya tidak bahas tentang sembahyang tadi, karena setiap hikmah maulid itu salatnya selalu dibahas. Biasa membahas lagi akhlaknya Nabi kepada sesama orang. Yang pertama, Nabi Pak Ibu diriwayatkan pernah duduk sama-sama anak kecil. Anak kecil di hadapannya anak kecil ini ada air minum. Di hadapannya Nabi tidak ada. Nabi ingin minum air. Dengan sopan dan lembutnya Nabi berkata dalam bahasa Indonesia, wahai anakku, bisakah saya minta air minum yang ada di hadapan anakku, karena saya haus mau minum air itu. Lihat cara Nabi mengajarkan kita tentang menghargai orang. Berkata anak kecil, ambillah ya Rasulullah, ambil. Padahal sebenarnya seandainya bukan karena Nabi air itu tidak ada. Seandainya sebenarnya bukan karena Nabi maka tidak ada semua kita ini. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita umatnya, lihat wahai umatku tata cara yang disebut dengan makyaro. Apa gunanya tinggi pangkat dan jabatan dan sekolahmu kalau engkau tidak punya anak? Mengajarkan itu Nabi, mengajarkan bu. Jangan malu itu orang tidak kalau punya anak yang bagus. Jadi, kalau engkau kaya sombong, bagus tidak? Mau apa hartamu? Itu hartamu hanya pandangan mata di. Betul tidak? Saya akan katakan sedikit. Pandangan mata itu harta, pandangan mata di. Karena itu harta. Seandainya mau dipakai hakikinya, tapi tidak ada diri. Yang membuat kita tenang dalam hidup adalah ketenangan karena kita selalu dekatkan diri dengan Allah. Kalau kita marah tapi tunggu kita tunggu ini, sebenarnya buat kita marah tadi. Tapi kembali ke hakikinya Nabi, apa yang disampaikan dalam akhlaknya, hargai orang, lihat orang, dan jangan engkau melihat sekarang. Seperti kejadian kita hari ini, karena dihargai orang karena punya pangkat dan jabatan, mungkin karena dia punya harta. Tapi dilupa berpikir bahwa itu pangkat dan jabatan dan harta boleh jadi orang miskin yang ada di samping rumah, anaknya nanti jadi pejabat, anaknya nanti orang kaya raya dibandingkan anaknya. Betul tidak? Begitu yang saya lihat. Ustaz Aisyah pengalaman hidup di mana-mana itu dari ceramah. Sampai naik pesawat kiri kanan naik ceramah untuk diundang ceramah. Saya tanya, Haji, dulu waktu kita sebelum merantau, merangkai apa? Tak bilang Ustaz karena miskinku ini Ustaz di kampung. Saya merantau Ustaz, alhamdulillah karena miskin orang tuaku Allah kasih tak banyak rezeki Ustaz. Jadi begitu hakikatnya, berteman dengan semua orang,
Jangan engkau bedakan pangkat dan jabatannya, jangan engkau bedakan dia punya harta dan tidak, karena urusan rezeki, urusan jabatan itu bukan maunya Allah. Benar. Di sini ada guru yang mengaji tahajud. Nah, ajarkan dulu sudah sedikit mengaji Pak Guru. Pak Guru pasti tidak pernah menyangka bahwa yang saya ajar ini ada kemunculan dengan sesuatu yang akan ceramah di hadapan nanti. Tidak disangka itu. Ya, betul. Langsung bangun turun ya. Itu cuma. Yang kedua, tahu. Yang kedua ini bukan mau diambil. Nabi kita ambil dulu suri teladannya Nabi pada saat Nabi pengajian. Itu Nabi pemimpin pengajian, sementara ceramah tiba-tiba ada salah satu jemaah yang kentut. Sayangnya dia jemaah waktu kentut, dia pikir tidak ada suaranya keluar, dan ternyata maksudnya memperkuat. Apalagi itu alangkah lagunya mukanya pun merah, dia menatap ke bawah bersama masih di mana Nabi ya segama kita pun ada akhlak. Maka pada saat Nabi tahu bahwa dia yang kentut, Nabi tersenyum lalu berkata, semua yang ada di mana ini, mari kita semua keluar berwudu. Lalu Nabi keluar dia berwudu, apalagi semua sahabat ayat kita semua berwudu, baru kita lanjutkan pengajian. Orang yang kentut ini tadi berkata di luar waktu berwudu, dia nama itu Allahnya Nabi, dia lu kita mengasihi. Marah, kita tidak sekali akhlak dan bapak ibu beritahu, betul tidak? Pak Ibu, hikmah, mudah itu minta maaf kali, maaf kalaikan batin. Ucapan memudahkan maaf minta maaf lahir batin gampang, tapi bagaimana dengan perasaanku yang kita lihat jawab. Mau betul? Mau maafkan juga, mau maafkan hilangkan iya, dan bagaimana yang perasaanku. Seolah-olah Nabi ingin berkata, jaga itu perasaannya orang, karena itu orang kalau sudah dilukai hatinya tidak akan pernah hilang itu sampai ada yang meninggal. Seperti makanya itu ada mulut yang dapat barakah, termasuk mulut dengan firman-Nya. Karena itu mulut doa-doa. Ayo bu, apalagi kita sekarang sudah semakin memaaf, usia semakin bertambah, kabeh Pariti tapi dulu tanya lu tadi ini pertama kalau pada siapa pertama sama-sama kita jadi usia bersyukur pertama kira-kira begitu yang mengambil ini waktu ini alhamdulillah kehebatannya lebih panjang umurnya dibandingkan Ustaz kita ini Pak kita belum beritahu apakah bisa juga seperti mereka menghadapi masalah-masalah tersebut. Akhirnya sebagai kesimpulan tidak perlu banyak sekali yang dibahas, yang penting diambil dari hikmah khusus juga untuk istri. Bu, sifatnya istrinya Nabi kalau suami ada di rumah lalu dia sangat mendandani dirinya dengan rapi dan cantik. Lalu setiap kali suami ada di rumah, istri sudah siap menjemput suami dan diambil tangannya suami. Bagaimana tangan yang bagus dan berkah, tangannya suami diambil lalu dicium. Kira-kira kalau mau diperhatikan, begini dicium tangannya suaminya. Bisa tidak untuk berhubungan? Bisa tidak? Bulan kita mendengarkan hikmah maulid. Kalau suami kita tidak ada di sini, begitu sampai di rumah, langsung bilang papa, bisa nggak hantai? Langsung bilang suami kita, 65 tahun di umurku, barusan ngaji tanganku. Ibu, nanti marah, begitulah hikmah yang mau diambil. Dari semua yang disampaikan, mari kita ambil kesimpulannya.
Itu ceramah tentang hikmah maulid tidak bisa selesai dalam satu hari, satu panjangnya pembahasan. Namun itu aja deh asal mendapat umur. Yang pertama, siapakah Nabi Muhammad sudah dijawab. Seandainya bukan karena dia, tidak ada semua ini. Yang kedua, keberkahan Nabi nasabah doa neneknya Nabi Muhammad karena doa dari Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, dalam surah Safat ayat 100. Yang ketiga, mari kita contohi Nabi. Contoh apa? Tidak dibahas tadi tentang sholatnya, tapi yang sudah dibahas tadi adalah sifat yang disebut mafakal fitnah pada 4 tahun. Hargai orang di samping kita, hargai orang di depan kita, bukan karena dia punya pangkat dan jabatan, bukan karena dia punya harta dan tidak. Karena orang miskin ada di depan rumah, di belakang rumah, boleh jadi nanti itu akan lebih kaya raya dan punya nanti anak yang sangat sukses luar biasa. Ini pengalaman hidup di mana-mana. Lalu selanjutnya, santuni dan contoh sifatnya Nabi. Jangan mudah menyakiti orang lain, karena dengan engkau menyakiti orang lain, perasaannya orang itu tidak akan pernah hilang sampai datangnya kematian. Ekonomisme, saya juga begitu Pak. Kalau ada yang pernah begitu, tidak bisa dilupa. Mulut bisa berbohong, memaafkan nilai dan batin, tapi hati tidak akan pernah bisa berbohong. Begitu seluruh diambil nilai itu jadi ada tahukan. Ya sampai masuknya orang. Akhirnya yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, khairun nas yang fa'unas. Manusia yang baik adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Maka salah satu agendanya lansia cinta sehat dan umur, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Insyaallah. Jadi itu pesan Islamiyah nanti kita arahkan lagi begini, supaya kita lagi ilmu. Saya akan bahas nanti kenapa terjadi Islamiyah dan kenapa perintah salat turun dan seterusnya supaya datang ke semakin bertambah ilmu pengetahuan kita semua. Alhamdulillah. Mari kita berdoa di penghujung acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. La ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Kita sama-sama sebelum saya duduk mesti dikasih waktu sama dia gadis tidak pertama deh sholat tadi pada zaman